Gimana teman-teman kalau ketemu model soal kayak nomor 2 ini? Lanjut apa cabut? Lanjut dong. Nah, Bang Indo akan berikan triknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini kita bahas lagi soal CPNS sesuai dengan kisi-kisi SKD tahun lalu bahwa TIU itu kisi-kisinya seperti ini ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas soal cerita. Oke, sekarang langsung kita bahas ya. 15 pekerja dapat memperbaiki 2 rumah yang rusak dalam waktu 8 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan jika memperbaiki 6 rumah dalam waktu 18 hari? Ini soal tentang perbandingan ya. Soal perbandingan di tes tahun 2023 itu banyak yang keluar teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai ya. Baik itu akan berikan caranya. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah ada hasil yaitu memperbaiki sebanyak 2 rumah dan memperbaiki sebanyak 6 rumah. Ini ada hasilnya. Nah, hasil ini tentunya didapat dari unsur pendukungnya, yaitu ada pekerja sama hari. Nah, caranya unsur pendukungnya ini, pekerja sama hari ini kita kalikan, teman-teman. Nanti akan mendapatkan hasil ya. Di sini akan mendapatkan rumah, gitu kan? Nah, caranya gampang, teman-teman. Yang pertama ada 15 pekerja. Oh, berarti di sini kita tulis 15, kemudian kalikan harinya. Harinya 8. Kalau 15 pekerja selama 8 hari, itu akan menghasilkan 2 rumah. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat kalimat berikutnya. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan jika memperbaiki 6 rumah dalam waktu 18 hari? Nah, di sini harinya adalah 18, kemudian rumah yang dihasilkan adalah 6. Nah, pekerjanya berapa? Tentunya kalau rumahnya semakin banyak yang dihasilkan, pekerjanya kan juga harus ditambah dong, ya enggak? Nah, ini kita misalkan dengan P saja. Berapa pekerjanya? Kita misalkan dengan P. P kali 18 sama dengan 6. Nah, soal ini adalah soal termasuk perbandingan yang senilai teman-teman ya. Senilai karena semakin banyak pekerja, semakin banyak hari, maka rumahnya pun atau hasilnya juga akan semakin banyak. Kalau senilai, maka teman-teman tinggal buat pecahan saja yang di sini. Kita buat pecahan sama dengan pecahan ya. Jadi tinggal main coret-coret. Oke, sekarang kita main coret-coret ya. Coret-coret itu boleh atas bawah langsung boleh ya kan? Bawah dengan bawah ini boleh asalkan di sini perkalian ya dan dipisah dengan tanda sama dengan. Itu boleh banget teman-teman. Oke, sekarang kita coret yang mana nih? Kita mau coret yang bawah dengan bawah, boleh nggak? Boleh aja karena ini dipisah sama dengan dan di sini perkalian ya. Oke, langsung kita bagi 6 ya. Dibagi 6 dapat 1, 18 bagi 6 dapat 3. Oke, habis kan? Nah, sekarang bisa kita coret lagi 15 sama 3 ya. 15 dibagi 3, yaitu dapatnya adalah 5. Nah, kemudian 8 sama 2 bisa kita coret nih. 8 bagi 2 dapat 4, kemudian 2 bagi 2 dapat 1. Habis dong, udah nggak bisa dicoret-coret kan? Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kasil. Apa itu kasil? Kalikan silang ya. Di sini ada P, kemudian menyilang ke sini 1P kali 1 hasilnya adalah P sama dengan. Kemudian kita kalikan silang, 5 kali 4 itu 20, 20 kali 1 ya nilainya 20 ya. 5 kali 4 kali 1 hasilnya 20, berarti butuh pekerja sebanyak 20 orang. Apakah jawabannya ini? Bukan ya, karena yang ditanyakan di sini adalah berapa tambahan pekerja. Pekerjanya awalnya ada berapa ini? 15 kan? Padahal di sini butuhnya 20. Berarti tambahan pekerjanya adalah 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Teman-teman wajib bisa ya. Oke, lanjut soal nomor 2. 6 tukang bangunan butuh 140 hari untuk selesaikan rumah tipe 75. Jika dengan 8 tukang, penyelesaian bisa lebih cepat 20 hari. Upah tukang per hari 75.000. Jika kontraktor gunakan 8 tukang untuk bangun 2 rumah tipe 75, berapa upah yang harus dibayar? Oke, jangan khawatir teman-teman. Ini memang soal sulit ya, tapi harus kita hadapi dengan tenang ya.
Nah, ini juga mirip dengan nomor satu. Ada hasil, yaitu dihasilkan sebuah rumah tipe 75. 75 atau 7 berapa nggak ngefek ya. Yang penting menghasilkan rumah. Untuk selesaikan rumah tipe 75 itu artinya di sini terkandung sebuah rumah. Gitu teman-teman ya. Jadi unsur-unsurnya adalah ada tukang sama hari. Jadi kalau ada tukang atau pekerja boleh ya kita singkat dengan P dikalikan dengan hari akan menghasilkan rumah. Berarti caranya sama dengan yang tadi ya. Kalau ada 6 tukang, kemudian dikalikan dengan 10 hari, maka akan mendapatkan rumah sebanyak satu rumah. Itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Jika dengan 8 tukang, penyelesaiannya bisa lebih cepat 20 hari. Jadi satu rumah ini, jika dikerjakan oleh pekerjanya itu 8, akan lebih cepat 20 hari. Harusnya kan 140, ini dikurangi 20, jadinya waktunya atau harinya berkurang 20. 140 kurangi 20, jadinya harinya butuh 120. Ini teman-teman, ya. Oke, lanjut. Lanjut dong. Upah tukang per hari 75.000. Lewat dulu. Jika kontraktor gunakan 8 tukang, ya. Jadi kontraktor menggunakan 8 tukang, kemudian untuk bangun 2 rumah. Nah, di sini hasilnya 2. Berapa upah yang harus dibayar? Tentunya upahnya itu tergantung berapa banyak harinya. Nah, harinya ini belum tahu, maka kita cari dulu harinya di sini. Kita tulis dengan H. 8 kali berapa hari? Hasilnya akan mendapatkan 2 rumah. Nah, terus yang kita pakai yang mana teman-teman? Yang kita pakai adalah yang ini ya. Nah, yang ini juga termasuk perbandingan senilai ya teman-teman. Semakin hari dan pekerjaannya bertambah, maka hasil rumahnya juga akan bertambah ya. Kiri kanan bertambah berarti namanya adalah perbandingan yang senilai ya. Maka caranya sama dengan nomor satu, tinggal kita buat pecahan saja. Pecahan sama dengan pecahan. Terus kita coret-coret. Atas bawah langsung boleh kita coret masing-masing bagi 8, hilang dong 8-nya, ya kan? Oke, kemudian yang ini nggak boleh dicoret teman-teman. 120 sama 2 itu nggak boleh dicoret, bolehnya dikali silang ya. H kali 1 nilainya adalah H, kemudian 120 kali 2 nilainya 240. Jadi dibutuhkan sebanyak 240 hari dengan 8 tukang. Jadi dengan tukang 8 orang ini waktunya 240 hari. Jadi 240 hari ini sudah 8 tukang ya, bukan satu tukang teman-teman. Yang perlu diperhatikan di situ. Jadi ini sudah satu bagian. Jadi kalau 8 tukang itu butuhnya 240 hari. Nah, karena yang ditanyakan berapa upah yang harus dibayar, ya berarti tinggal kita kalikan dengan upah per harinya, yaitu 75.000. Kalau ditanyakan upahnya berarti sama dengan 240 kali 75.000. Jadi sama dengan nolnya ada 4, kita tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian tinggal kita kalikan 24 kali 75. Kita pakai trik cepatnya ya teman-teman. 4 kali 5, 20. Nyimpen 2. Kemudian 10 tambah 28. Itu 38 tambah 1 berarti 40, nyimpen 4, kemudian 2 kali 7, 14 tambah 4 berarti 18. Jadi jawabannya adalah 18 juta, yaitu yang A. Oke, buat teman-teman yang mau ikut bimbel, di bagian deskripsi video ini ada beberapa bimbel yang bisa teman-teman ikuti ya. Silahkan teman-teman buat akun, cek dulu bimbelnya seperti apa. Kalau sudah yakin, silahkan teman-teman ikuti. Masing-masing bimbel ini menyediakan tryout gratis. Silahkan langsung aja teman-teman gunakan link yang ada di bagian deskripsi video ini agar teman-teman nanti dapat potongan harga. Gunakan kode voucher dari Edufit. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3 ya. Jika 10 orang pekerja bisa menyelesaikan 8 papan tulis dalam 5 jam, berapa papan tulis yang bisa dikerjakan satu pekerja dalam 1 jam? Gimana ini? Sama dengan yang tadi ya, di sini ada hasil, yaitu ada 8 papan tulis ya. Kemudian unsur pendukungnya adalah orang dan waktu, ya kan? Berarti di sini ada orang atau pekerja boleh. Kemudian jam kita singkat dengan C atau W juga boleh, waktu gitu ya. Kita tulis C saja. Kemudian papan tulis kita singkat dengan T, tulis, papan tulis. Ini nggak wajib teman-teman, kalau teman-teman tes beneran ini nggak harus ditulis. Yang penting teman-teman paham alurnya ya.
Jadi di sini ada 10 pekerja, kita tulis di sini 10, kemudian waktunya 5 jam, kita kalikan ya. Di sini harus dikalikan hasilnya ini. Oke. Kemudian T-nya atau papan tulis atau hasilnya itu adalah 8. Nah, sekarang berapa papan tulis yang bisa dikerjakan dalam satu pekerja dan dalam 1 jam? Pekerjanya 1 kali jamnya 1, nanti berapa papan tulisnya? Kita singkat dengan T saja, papan tulis ya. Nah, yang ini termasuk perbandingan senilai juga teman-teman. Semakin pekerja dan jamnya sedikit atau berkurang, ya, semakin pekerjanya berkurang maka udah otomatis hasilnya juga akan berkurang. Namanya adalah perbandingan senilai. Kalau senilai tinggal kita buat pembagian saja sama dengan pembagian. Terus kita main coret-coret yang bisa dicoret ya. Ini sudah 1, nggak perlu kita coret. Yang perlu kita coret yang ini, yang 8 sama 10 ya. Masing-masing kita bagi 2. Yang ini dapat 4, yang ini dapat 5. Jadinya 5 kali 5, 25 dibagi 1 sama dengan 4 dibagi dengan T. Nah, yang ini kemudian berlaku perkalian silang ya teman-teman. 1 kali 4 nilainya sama dengan 4 dibagi dengan 25 ya. 25 kali T, T kali 25 kan sama aja ya. Geseran tempat nih ya. 25 sama T-nya dipindah tempat aja. Kemudian hasilnya adalah 4/25. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sebagai latihan silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 4 ya. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Oke, Bang Idu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang belajar di Enfit ini lolos CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.